Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marwan Hakim di channel kita. Pada kali ini saya ingin membahas mau berbagi tips bagaimana sih caranya memulai suatu bisnis. Jadi pertama itu adalah kita harus munculkan ide bisnis itu sendiri apa yang akan kita munculkan. Berawal dari pengalaman, dari pengamatan, mengamati perilaku masyarakat, pekerjaannya apa, kesehariannya gimana, sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi harapan mereka. Kita tahu sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan produk apa atau service apa atau value proposition apa yang bisa kita tawarkan ke mereka. Sebagai contoh, saya tinggal di Jakarta, banyak sekali melihat masyarakat ini yang pekerjaannya ini kantoran. Jadi berangkat pagi, pulang sore, Senin sampai dengan Jumat. Kemudian di waktu Sabtu Minggunya dia harus mengurusi masalah laundrynya, dari mulai mencuci, mengeringkan, kemudian menyetrika sampai melipat-melipat. Itu semuanya memakan waktu, banyak sekali tenaga yang terbuang, sehingga ini bisa menjadi suatu hal yang bisa kita tawarkan terkait masalah solusi laundry buat masyarakat yang tadi saya jelaskan. Jadi pertama kita segmentasikan konsumen yang benar-benar akan kita tuju itu siapa. Apakah benar tadi orang kantoran yang penghasilannya berapa, yang umurnya berapa, yang hobinya apa, itu sebisa mungkin kita jelas banget. Yang kita tuju tuh jelas banget, sejelas-jelas mungkin. Kenapa? Karena ketika kita tahu customer mana yang akan kita tuju, kita akan memberikan value proposition, akan memberikan suatu service itu yang cocok, yang pas buat mereka. Jadi kesalahannya bisa fatal kalau kita menentukan customer segmennya itu salah. Kenapa? Karena nanti value proposition atau service yang akan kita berikan ke mereka itu nggak tepat gitu. Jadi perlu analisis sederhana lah terkait dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang customer dengar, apa yang customer lakukan, apa yang menjadi kegiatan kesehariannya, dan seterusnya. Kita lakukanlah riset kecil-kecilan. Nah, kemudian setelah kita memutuskan siapa customer yang akan kita bidik, kita memutuskan layanan apa yang akan kita berikan. Misal, kalau terkait dengan laundry, kita harus yang pertama bersih. Pasti customer mengharapkan bersih. Yang kedua wangi. Oke, wangi. Kemudian higienis. Oke, higienis. Selanjutnya ada tepat waktu. Karena banyak sekali laundry yang belum tepat waktu. Kadang-kadang masih janjinya 1 hari, ternyata jadinya 2 hari gitu. Atau kadangkala karena bisnis prosesnya nggak dijalankan dengan baik, sehingga ada baju yang luntur atau tertukar atau rusak dan seterusnya. Dan itu bisa mengatasi solusi buat customer itu yang akan kita tuju. Kemudian setelah kita tahu produk yang akan kita tawarkan, bagaimana sih caranya mengkomunikasikan layanan kita ini kepada mereka? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk brosur, dalam bentuk outlet yang papan nama, bisa juga. Kemudian setelah dia tahu bagaimana dia caranya untuk datang atau memilih-milih layanan apa yang dibutuhkan, kemudian dia memutuskan untuk membeli, kemudian bagaimana layanan kepada mereka setelah beli, itu kan harus ada. Jadi ada kepastian buat customer itu menerima informasi, membelinya gimana, mendistribusikannya gimana, layanan after penjualannya bagaimana. Itu harus clear juga tuh. Misalkan kalau di laundry itu
Channelnya itu yang pertama yang pasti ada outletnya, sehingga customer bisa datang mendapatkan informasi. Atau bisa juga melalui sosial media, dia juga bisa lihat. Atau dengan aplikasi, gitu. Atau juga bisa dengan ada motor box yang warawiri di sekitaran laundry untuk menarik perhatian, sehingga ada yang nanya, laundrynya di mana? Laundrynya di Pulau Gebang misalkan, kan gitu. Kemudian setelah customer ini bisa mengakses kita, kemudian membeli produk yang kita tawarkan, kemudian bagaimana sih caranya menjaga hubungan kepada mereka supaya mereka tetap lengket sama kita, supaya mereka itu nggak bisa kemana-mana. Kalau kalau udah merasakan produk kita, dia itu nggak bisa lepas gitu, nggak bisa pindah ke lain hati. Nah, jadi kita jaga hubungan itu intinya, maksud dan tujuannya itu untuk mengunci customer kita supaya tidak berpindah ke lain hati, tidak pindah ke laundry yang lain kalau misalkan ini laundry ya. Bagaimana caranya? Ya, ini saya kasih tahu kalau di laundry itu caranya bagaimana dengan layanan antar jemput. Kemudian kita kasih aplikasi yang bisa langsung digunakan dari tempatnya customer. Nah, itu tadi dari sisi revenue stream, dari sisi pemasukan. Nah, sekarang kita bicara bagaimana pengeluarannya, bagaimana struktur biayanya. Kalau kita bicara struktur biaya, ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya kunci. Sumber daya kunci ini kita tentukan, kita pikirkan apa atau siapa yang menjadi sumber daya utama kita. Saya kasih contoh ya, misalkan kalau di laundry itu sumber kunci yang saya harus treatment dengan baik adalah karyawannya. Jangan sampai mbak-mbak laundry ini ngambek. Kalau mbak-mbak laundry ini ngambek, bisa-bisa pakaian orang bubar, kacau, kan gitu, bisa ketukar, berantakan. Dan yang kedua, sumber daya yang kedua yang harus saya treatment dengan baik adalah mesin. Mesin ini harus saya rawat dengan baik, saya kasih maintenance secara teratur, secara 3 bulan sekali. Kalau sampai mesin atau peralatan-peralatan itu tidak berfungsi dengan baik, tentunya kita akan kesulitan untuk menjaga kualitas, terutama dari sisi waktu. Jadi kita nggak bisa deliver produk on time. Yang kedua adalah supplier atau mitra yang membantu kita dalam dalam memproduksi layanan. Siapa sih supplier kuncinya kita, siapa gitu. Nah, itu harus kita tentukan. Jadi misalkan kalau di laundry itu ada, laundry ini sering belanja plastik. Ketersediaan plastik alhamdulillah melimpah ruah. Yang kedua adalah ketersediaan gas. Kadang-kadang gas nih suka langka nih. Makanya jaga hubungan baik dengan supplier. Supaya apa? Supaya kita diprioritaskan gitu kan. Supplier kunci saya itu siapa? Penjual gas. Ya, selanjutnya yang kita pikirkan adalah aktivitas-aktivitas apa aja yang kita lakukan di dalam bisnis kita itu. Aktivitas kunci apa coba kita pikirkan. Kalau di laundry itu kegiatan promosi dan kegiatan produksi. Promosi penting untuk meningkatkan atau menjaga pendapatan, dan produksi untuk memastikan barang atau layanan itu terdeliver dengan baik. Nah, mungkin kalau di tempat lain, misalkan kalau di kampus, key activitiesnya adalah kegiatan belajar dan mengajar itu. Nah, itu semua yang kita bicarakan tadi, 3 hal tadi, key resources, key partner atau key supplier, dan key activities, itu semuanya ngomongin soal biaya, ngomongin soal struktur biaya. Nah, tadi kita udah ngomongin pendapatan atau pemasukan, terus kita ngomongin biaya atau pengeluaran, sehingga tinggal dikurangkan saja selisihnya. Kalau positif itu jadi profit, kalau itu minus menjadi rugi, kan gitu. Nah, itu adalah pendekatan secara teoritis ya. Jadi secara teoritisnya kalau kita mengkonsepkan suatu bisnis itu mulainya seperti itu. Kalau normal-normal aja ya seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang di lapangan kita itu banyak menemukan masalah.
Misalkan ketika kita udah memikirkan, idenya ini keren, bisnisnya nih idenya menjual suatu yang benar-benar bermanfaat buat customer. Tapi ternyata modalnya nggak cukup. Kenapa? Kantong duit kita ini nggak cukup bayar bayar pegawai, nggak cukup beli mesin. Jadi gimana solusinya untuk mulai bisnis? Saran saya kalau kalian baru awal-awal membangun bisnis, udah kecilin aja skala bisnisnya sesuai dengan kemampuan. Saya tidak sarankan kalau pertama kita mulai bisnis itu dilakukan dengan cara berhutang. Kalau kita berhutang itu malah meningkatkan resiko. Justru di awal-awal bangun bisnis itu penuh resiko. Uncertainty-nya masih lumayan cukup tinggi karena kita belum cukup pengalaman di situ, baru mau terjun. Kita turunkan sumber daya kapasitas kita turunkan juga prediksi omset kita tadi, pendapatan kita tadi kita kecilin juga. Sehingga yang paling diutamakan itu kalau kalian menjalankan bisnis itu dimulai dari yang kecil aja dulu. Dimulai sesuai dengan apa yang kalian mampu. Kalau kalian mampunya itu 100 juta, mulailah dari angka 50 juta. Kenapa? Kalau kalian sewaktu-waktu gagal atau seret usahanya di awal-awal karena sistem celup jam gitu ya. Jadi kita masih punya persediaan untuk bertahan berapa bulan gitu kan. Kita masih punya uang untuk memperbaikinya kembali gitu ya. Jadi kita sesuaikan ini bisnisnya. Kita transform lagi. Yang tadinya itu mesinnya 4 dan 8 mesin pengeringnya. Kita sesuaikan sesuai budget kita. Kita kurangi resikonya gitu ya. Kenapa? Karena bisnis besar itu semuanya dari kecil dulu. Gak ada yang langsung langsung buka gede gitu. Enggak. Bisa buka gede, paling nerusin usahanya bokap, usahanya bapak kita. Kan bisa kalau gitu. Tapi kalau misalkan teorinya yang terbatas, skillnya terbatas, akhlaknya terbatas, itu bisa langsung kita scale up. Cepet-cepet dong, langsung kita perbaiki, langsung kita cari, kita upgrade. Tapi kalau kita benar-benar awal, kalau saya sarankan mulai dari yang kita punya dulu. Maksudnya mulai dari kompetensi yang kita punya dulu gitu. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tolong diamalkan dan disampaikan dan share ke sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi ibadah buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang mesti diskusikan, boleh komen. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.